Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi wali itu nutupin kewaliannya dengan macam-macam. Ada yang nutupinnya dengan kesaktian, ada yang nutupinnya dengan kelemahan. Sehingga orang mengira, masa saya wali? Orang aja sakit-sakitan, sanad saya lebih tinggi dari ente. Itu jadi hijab langsung tuh. Saya merasa saya doktor, itu jadi hijab. Saya merasa saya dapat ijazah ini, ijazah itu, bisa baca kitab ini, hafal kitab ini, itu jadi hijab. Merasanya itu yang jadi hijab. Karamah yang tertinggi itu orang jahil jadi alim, orang otaknya gelap jadi bercahaya. Itu yang disebut karamah tertinggi. Karena Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang beriman, orang yang diberi ilmu, diberikan darajat. Darajat itulah karamah hakiki. Jadi karamah hakiki bukanlah bisa kebal, itu biasa. Guru beliau Mbah Yai As'ad Situbondo, kalau kebal apa segala macam itu cuma mainan. Ilmu beliau aslinya bukan itu. Aslinya beliau ilmu ma'rifatullah. Karena kenal kepada yang maha sakti, maka wirid apa aja jadi sakti. Tapi kalau belum kenal sama yang maha sakti, puasa 3 tahun juga nggak sakti-sakti. Pilih mana? Hah? Kenal yang maha sakti atau jadi orang sakti? Kenal aja ya. Nah itulah beliau Maulana Syekh As'ad. Nama lengkap beliau As'ad apa Pak Geng? As'ad Syamsul Arifin. Udah sesuai namanya, Syamsul Arifin, pelita ahli makrifat. Orang tahunya kan beliau pelita orang-orang sakti. Itu hijab namanya. Jadi wali itu nutupin kewaliannya dengan macam-macam. Ada yang nutupinnya dengan kesaktian, ada yang nutupinnya dengan kelemahan. Sehingga orang mengira, masa saya wali? Orang aja sakit-sakitan. Guru saya Abu Ya Hasan Basri, setiap kami datang sakit. Setiap kami datang sakit. Sampai orang mengatakan, kita ini belajar debus sakti semua. Ini guru kita ini batuk aja nggak bisa ngobatin. Itu banyak yang belot. Itu yang belot-belot dulu, sekarang nggak beres zikirnya. Serius wallahi. Yang dulu mengatakan, Buya Hasan Basri terhijab. Hijabnya apa? Baca kitab tuh. Kurang ajar gak murid ngomong, guruku terhijab karena baca kitab. Saya dengar langsung itu, bukan 1-2 murid, banyak murid. Waktu itu saya masih kecil, umur 12-13 tahun. Umur saya 15, beliau wafat. Jadi cuma ngaji 3 tahun sama beliau. Apa kata salah satu kawan saya? Abu Ya Hasan Basri guru kita tuh, guru kita tuh, dia ngomong guru kita nggak lebih sakti daripada guru yang ini. Kewaliannya terhijab, dia orang terhijab oleh baca kitabnya. Banyak sekali yang ngomong begitu. Hadirin hadirat maka Allah, kapan ilmu menghijab? Kapan zikir menghijab? Kalau ilmu dan zikir membuat dia merasa dirinya sesuatu. Contoh nih, saya habis ngaji dapat sanad dari Pak Kiai.
Terus saya bilang, sanad saya lebih tinggi dari ente. Itu jadi hijab langsung tuh. Saya merasa saya doktor, itu jadi hijab. Saya merasa saya dapat ijazah ini, ijazah itu, bisa baca kitab ini, hafal kitab ini, itu jadi hijab. Merasanya itu yang jadi hijab. Ilmunya bukan hijab. Ilmu itu adalah hijab paling tipis antara kita dan Allah. Kenapa? Al-ilmu sifatun min sifatillah. Benar. Ilmu itu adalah salah satu sifat Allah. Siapa orang yang berilmu, jarak dia dan Allah cuma al-ilmu, satu hijab doang. Tapi dalam ilmu itu ada lagi lapisan hijab 70.000. Namanya hijab cahaya. Jadi satu bab hijab itu ada tirai-tirai penghalang. Ini yang membuat kemudian orang nggak ketemu-ketemu. Itulah juga yang membuat murid-murid nggak sadar gurunya adalah seorang kekasih Allah. Itu juga yang membuat seorang anak, seorang istri, seorang saudara, tetangga nggak sadar kalau orang-orang yang dia dekati, guru-gurunya itu adalah kekasih-kasih Allah. Bahkan kadang si kiainya nggak sadar kalau dia kekasih Allah. Maka wali ini ada 3. Ada wali am, wali umum. Itu semua orang beriman wali umum. Ada yang kedua, wali khawas, wali yang spesial. Ini orang-orang yang sudah mulai diberikan ilmu mengenai nama-nama Allah, sudah diberikan ilmu mengenai perbuatan af'al Allah, sudah mulai diberikan ilmu mengenai sifat-sifat Allah. Ini khawas. Wali yang ini dia sadar kalau dia wali. Dia dikasih tahu sama Allah atau dikasih tahu oleh Rasulullah. Karena yang angkat wali siapa? Kalau yang wali kota ngangkat siapa? DPR. Wali kota diangkat gak? Diangkat. Masa wali alam nggak diangkat? Kalau nggak diangkat namanya wali PA. Wali kelas saja ada suratnya. Benar, ada wali kelas di sini? Ya. Ada suratnya kan? Ada rapatnya, ada penunjukan. Kamu jadi wali kelas ya? Minimal begitu. Benar nggak? Apalagi jadi wali Allah, pasti diangkat. Cuma ada yang nggak sadar kalau dia diangkat, berarti dia wali biasa. Berdebatlah 2 imam. Satu Ibnu Furak. Ibnu Furak ini murid dari Al-Bahili. Bahili berguru kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Berarti cucu murid. Kata Ibnu Furak, al-wali la ya'rif annahu wali. Wali itu gak sadar kalau dia seorang wali. Kawan dia namanya Abul Qasim Al-Qushairi yang juga berguru, jadi kawan berguru. Tapi makomnya karena dia bertasawuf lebih tinggi daripada Ibnu Furak. Abul Qasim Al-Qushairi, pengarang Ar-Risalah Qushairiyah, mengatakan, la ya sayyidi, al-wali ya'rif bi'annahu al-wali. Kekasih Allah, wali Allah sadar kalau dia seorang wali. Dia dikasih tahu oleh Sang Maha Wali, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang ini dua-duanya benar. Ibnu Furak lagi ngomong wali am, Imam Qushairi lagi ngomong wali khawas. Ada wali khawasul khawas. Ilmunya sudah sampai kepada ujung sifat Allah yang tak terbatas itu dan masuk kepada babnya, bab tentang ma'rifatul zatillah. Ya.
Nah, itu di akhir zaman banyak tuh nanti. Kalau dulu-dulu yang terkenal kan Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Sayyid Ahmad Al-Rifai, Muhammad bin Abdul Karim Sammani, ya, itu yang dulu-dulu. Abu Yazid Al-Bustami, Junaid Al-Baghdadi, Al-Hallaj Al-Shibli, Qaddasallahu asrarahu. Itu wali-wali Allah zaman dulu, ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya jadi wali? Mau nggak jadi wali? Ya, ini hasil diskusi dengan wali-wali, ya. Wali murid, wali kota, wali murid. Nah, kita turunin dikit deh. Wali murid, wali kelas, wali kelas. Wali kelas mungkin nggak orang nggak sekolah. Berarti dia jadi wali kelas karena dia punya ilmu, benar? Dan dia mengerti persoalan murid. Dia bertanggung jawab terhadap murid-murid. Dia mengenal persoalan yang ada di situ. Maka seorang wali Allah itu ada wali yang memegang nama, ada wali yang memegang af'al perbuatan Allah, ada wali yang memegang sifatullah. Nanti di akhir zaman, mungkin zaman ini sudah, wali yang menguasai ilmu ma'rifatu zatillah. Ma'rifat zat bukan memikirkan zat, ma'rifat beda. Orang kenal kan belum mikir. Coba kalau saya kenal beliau kan saya nggak perlu pikir-pikirkan beliau ini siapa kan. Cukup kita pandang, kita dengarkan, terus selesai. Ya antum kalau melihat saya kan nggak perlu pikir-pikiran. Razi itu kan nggak perlu kan? Ini nggak sama. Orang kalau udah kenal nggak perlu mikir. Tapi kalau belum kenal, kamu kenal nggak si Anu? Siapa? Oh dia mirip si Anu. Oh kita bayang-bayang wajahnya. Dia dulu ngaji di sini, mikir kita. Tapi kalau sudah kenal perlu nggak? Orang kenal kepada Allah, kenal dulu baru mikir. Kalau belum kenal Allah, mikir dulu baru kenal. Itu beda tuh, ya. Cara menjadi kekasih Allah sangat mudah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik sampai akhir. Sampai akhir ayat surat Muhammad ayat 19. Maka fa'lam, al-ilmu dalam bahasa Arab itu al-idrak at-tam, la yadkhuluhu syak wala raib. Maka berilmulah engkau, ilmuilah mengenai la ilaha illallah. Apa itu ilmu dalam bahasa Arab? Al-ilmu itu idrak at-tam, pengetahuan yang cukup mengenai apa? Mengenai la ilaha illallah tanpa ada syak. Jadi pintu jadi wali Allah masuknya lewat la ilaha. Maka semua zikir-zikir wali pasti dimulai dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu babul walayah. Pintu kewalian itu dimulai dari syahadat. Benerin dulu syahadatnya, mengerti ilmu tentang rahasia syahadat. Ya, ini banyak tanya ke Pak Kiai kita, ini syahadat itu apa sebenarnya? Jadi jelasin beliau, keluar dari ilmu. Ya, Mbak Yai Asad dan itu insya Allah.
Ada beberapa ulama itu kalau nggak ditanya nggak jawab, diem aja ya. Banyak. Ada ulama yang dia maksa muridnya, sini kamu. Enak tuh jadi murid, begitu dipaksa jadi wali ya. Tapi kalau yang diem berarti ada mutiara yang sedang dia sembunyikan. Yang mutiara itu nggak mungkin dia obrol. Ini yang dia rahasia-rahasian terus nih. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ya, Ustadz, asatizah. Jadi kunci jadi wali yang pertama fa'lam, ilmuilah hakikat la ilaha illallah. Bukan hanya teori kalam, tapi juga zauqi, secara zauq qalbu dan rohani. Maka kalau beruntung cari guru mursyid, ambil talqin kepada beliau. Ya. Jangan minta ke saya mulu. Ya. Tarekat saya bukan tarekat talqin. Talqin itu nomor sekian. Ngaji dulu, fa'lam dulu, ketahui dulu ilmunya baru talqin. Fa'lam dulu baru talqin. Jangan talqin dulu baru fa'lam. Jangan kebalik-balik. Kenapa banyak murid sudah bertarekat masih kacau? Karena dia talqin dengan nafsu, ilmunya tidak diambil. Jadi saran saya, jangan buru-buru minta talqin, minta baiat. Ilmui dulu yang mau dibaiatkan. Ilmui dulu apa yang mau dibaca. Yang dibaca la ilaha illallah, maka kenal dulu siapa yang disebut Allah. Nanti kalau sudah talqin, baru disebut namanya, sudah bergetar jantung dan batinnya. Tapi kalau talqin dulu baru berilmu, gurunya nggak kuat kolbunya, nggak ada getaran ya kolbu. Kalau gurunya kuat bisa bikin getaran, karena berkah getaran beliau yang melimpah. Dan yang kedua, wastaghfir lidzambika, mohon ampunlah engkau. Ini Allah ngomong ke Nabi Muhammad. Allah berbicara ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak punya dosa, tapi Allah tetap katakan engkau mohon ampunlah terhadap dosamu. Apa itu dosa para nabi, para rasul? Nabi itu berdosa gak? Akidah Ahlussunnah sepakat mengatakan Nabi tidak berdosa, besar ataupun kecil. Lupa, ya. Keliru, boleh. Tapi dosa tidak ada. Nabi pernah lupa sholat zuhur jadi 3 rakaat. Supaya lupanya menjadi satu bab dalam ilmu. Babun nisyan, babul khata. Maka muncullah satu ilmu. Jadi lupaannya Nabi jadi ilmu, namanya sujud sahwi. Kalau kita lupa jadi apa? Gak jadi ilmu ya? Enggak. Kalau kita lupa, kalau guru lupa jadi berkah bagi murid. Alhamdulillah nama saya nggak dipanggil. Guru aja lupa, itu berkah bagi murid. Apalagi kalau Nabi yang lupa. Maka nisyanun Nabi kamalun li ummati wa rahmatun lahum. Kalau Nabi itu lupa, lupanya rahmat, lupanya kesempurnaan bagi umatnya. Nisyanul alim, lupanya orang alim, rukhsatun lil muridin. Rukhsah bagi murid-murid. Tapi jangan doain gurunya lupa terus, ntar gak bisa ngajar. Jadi mau jadi wali itu kan pewaris Nabi. Maka ilmunya harus warisan Nabi. Pertama ilmu ilah, yang kedua hendaklah engkau merasa berdosa. Maka Nabi itu walaupun tidak ada dosa, tapi beliau merasa berdosa. Nah, kita ini banyak dosa, tapi merasa tak
dosa. Coba aja lihat di sekolah, di pesantren terjadi pergesekan. Ketika kemudian kita fasilitasi mediasi, yang ini ngomong, aku nggak salah kok, ya aku nggak merasa salah, padahal itu ustazah itu. Benar kan? Ya, paham sendirilah, kita lama hidup di pesantren memang begitu ya. Pakai dalil tuh. Ajib tuh kalau ustazah tengkar, dalil keluar semua, alfiahnya dibaca. Kisah Ibnu Malik dengan Nawawi itu dibaca tuh. Kau nih suul adab. Ibnu Malik nyindir Nawawi. Nawawi ini belum pantas muncul, di-cut dulu sama Ibnu Malik. Kau ini masih kecil dan muncul-muncul aja. Suul adab sama aneh gitu. Cari pembenaran, cari-cari di kitabnya. Bilangnya iri nggak? Kita ini nggak perlu iri sama orang kalau kita sudah tahu makom kita masing-masing. Allah nggak akan pernah salah menurunkan makomat. Allah tidak akan salah memberikan ahwal. Allah tidak akan salah kirim ma'rifat. Apalagi cuma kirim rezeki, nggak akan salah. Maka aneh jika ada ustadz mengerti ma'rifatullah tapi iri sama tetangganya, beli motor duluan, mobil duluan, beli rumah duluan, kawin satu lagi. Masa iri? Berarti dia salah memahami rezeki Allah. Ternyata dia pernah suka sama orang yang dinikahi sama kawannya. Kata dia, kekasih yang tertukar. Kok ada ustadz begitu ya? Banyak. Ada yang curhat di depan saya ya. Saya belum pernah kesini tapi kebaca. Baik. Jadi kalau ingin jadi wali Allah, versi ayat ini, hendaklah engkau memunculkan bahwa rasa engkau berdosa. Lalu Nabi ini dosanya apa? Ternyata dosa Nabi bukanlah maling, bukanlah zina, bukanlah korupsi. Bukan. Dosanya Nabi adalah merasa berdosa karena kurang adab, kurang syukur. Itu aja. Jadi nabi-nabi itu seperti Nabi Muhammad SAW, ketika beliau keluar dari tempat buang air, apa kata beliau? Ghufranak. Ghufranak ini kan bahasa Arab aneh nih. Kok dia satu-satunya jumlah kalimat cuma dua, ghufran dan ka. Tapi kok mansub? Mansub kan? Ghufranak barisnya mansub fathah. Dalam bahasa Arab pasti ada yang disembunyikan, ditakdirkan di depannya, disembunyikan. Allahumma inni as'aluka ghufranak. Diringkas ghufranak. Nabi keluar dari tempat buang air, doa, ya Allah ampuni dosaku. Dosa yang mana? Dosa buang air kurang syukur. Ternyata buang air besar, buang air kecil itu wajib disyukuri. Nggak percaya, coba nanti kena penyakit namanya apa? Bukan yang susah, buang air kecil itu loh. Bukan prostat, itu mau kegedean itu. Ada orang mau buang air kecil nggak bisa keluar, batu ginjal. Usus buntu lah, salam. Anyang-anyangan. Iya, itu bahasa kampung gitu ya. Jangan pakai bahasa Belanda mula. Anyang-anyangan. Mau keluar tapi gak keluar, sakit gak? Itu nikmat terbesar di alam semesta. Nikmat paling besar. Maka kalau minum baca bismillah. Supaya keluarnya alhamdulillah.
Orang malam pertama aja bismillah. Ya. Malam kedua lupa. Maaf yang jomblo ya. Kamu masih jomblo nggak? Jomblo habis sama depan saya ya. Karena kita dulu waktu jomblo habis juga depan kiai kita ya. Penasaran gimana sih ya caranya menghancurkan kejombloan. Halas ya. Ya. Jadi biar jadi kekasih Allah gimana? Pertama, ilmu la ilaha illallah. Mencakup ma'rifatul zat, ma'rifatul sifat, ma'rifatul af'al, ma'rifatul asma. Yang kedua, jadilah hamba. Jangan sok-sok jadi wali. Jangan sok suci. Perasalah dirimu berdosa. Meskipun kata orang kamu tidak berdosa. Apalagi kita ini banyak dosa. Ada hari ini yang belum berdosa? Tuh matanya, mata antum habis dosa kelihatan di sini. Ada yang tadi makan nggak baca Bismillah. Secara ilmu fikih nggak dosa, tapi secara ilmu hakikat itu dosa besar yang ditumpuk-tumpuk setiap hari. Makan minum nggak baca doa. Udah berapa kali antum numpuk? Dosa kecil, kesalahan adab kecil, kalau ditumpuk-tumpuk nanti lama-lama jadi bukit, lama-lama jadi gunung. Itu dosa besar. Jadi mau jadi wali aja bismillah lupa. Hah? Ya udah jadi wali murid aja deh. Ya. Kalau jadi wali nikah, oh seru lagi tuh ya. Baik, kira-kira itu yang dapat kita sampaikan. Mohon Pak Kiai ajizni biasani dikum. Lau samahtu ajizni maulana. Kita pengen dapat salamnya aja. Mau lagi. Kul ajastuka qabil tu Allah sudah sah jadi murid. Jangan salah paham, ini bukan qabil dia itu. Yang jomblo cemburu nanti ya. Ini bukan ankahtuka, bukan. Ini ajastuka. Cukup atau ada yang mau didiskusikan? Baik, fadal. Ini pakainya konfirmasi. Masya Allah. Ada? Nggak ada. Ada. Ibu-ibu biasanya mintanya lain. Malu. Apa amalan yang tidak diamalkan?
Maka ini kembali kepada riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang sahabat datang kepada beliau lalu mengatakan, wahai Rasulullah, ajaranmu sudah banyak, tolong kasih ringkasannya. Inna syara'il Islam qad kathurat alayya. Ya, sungguh telah banyak. Lalu ajarkan aku yang paling mudah. Apa kata Nabi? La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dalam zikrullah. Zikir ini ada macam-macam. Ada zikir jasad, dipakai lidah, pakai kepala dengan ruku sujud, lisan dengan menyebut. Ada zikir akal, tasdik, percaya. Ada zikir kolbu, menyebut nama Allah dalam kolbu. Ada lagi zikir ruh. Untuk antum dan semua yang hadir, kita kemarin mengijazahkan di pasir Najam, ya, namanya zikir maqalid. Ini kita sedang diperintahkan untuk menyebarkan zikir ini untuk bekal di akhir zaman, bekal awal. Zikir maqalid barangkali antum sudah hafal, ya. Pertama syahadat. Ini ringkasan dari wirid-wirid, ringkasan wiridul latif, ringkasan wirid-wirid ini dia. Syahadat. Kenapa bahar syahadat? Siapa tahu dalam satu nafas kita sebelumnya pernah kufur nikmat kepada Allah. Dalam satu teguk kita minum, satu suap kita makan, pernah lupa menyebut nama Allah. Maka wajib setiap zikir syahadat dulu, ya. Jadi mau zikir apa aja mulai syahadat. Mau sholat syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru niat. Karena orang kalau belum benar Islamnya, dia sholat, dia terima nggak sholatnya? Orang belum syahadat, dia sholat, diterima nggak? Ya, Nabi kan ngomong di akhir zaman, pagi orang mukmin, sore dia kafir. Saya khawatir nih zamannya, zaman kita. Maka wajib setiap sebelum zikrullah syahadat. Ya, tolong diamalkan. Mau thariqat apapun antum sebelumnya, masukkan syahadat di depan. Ya, sama. Semua thariqat itu kan zikir-zikir husnuzan kepada murid yang sudah muslim. Tapi kalau dia kufur waktu sorenya atau kufur di waktu paginya, disyahadatin lagi. Yang kedua, apa itu? Jumatan. Khotibnya perempuan. Yang kedua, kirim fatihah istighfar kepada Allah, minta ampun dosa lahir dan batin. Bersihkan dulu, kosongkan dulu diri kita dari keburukan, dari selain Allah, baru kemudian Fatihah. Al-Fatihah itu disebut sebenarnya sholawatul ruh. Sholawatnya ruh kita sholawat, tapi baca Fatihah. Dalilnya surah hadis Al-Bukhari tentang dialog antara hamba dan Allah, itulah sholawatnya ruh. Dan itu ada di surah Fatihah. Maka wajib baca Fatihah. Lalu dikirimkan pahalanya untuk Sayyidul Arwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sholawat. Ya, sholawat satu kali aja, baru kemudian zikir inti. Zikirnya sudah kita hafal semua. Tapi ini adalah zikir yang dulu dipesankan oleh Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, baligh minni ummataka salam. Tolong sampaikan dariku kepada umatmu salamku. Jadi kita ini dulu dapat salam dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nggak nyadar ya? Nggak dengar kan? Ya karena antum pakai telinga ini. Itulah sebabnya kenapa kita kemudian mengucapkan salawat lalu kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, sebagaimana kau salawat dulu ke Nabi Ibrahim. Kata beliau, wahai Muhammad, sampaikan salam kepada umatmu dan beritahu mereka surga itu subur tapi belum ada pohonnya. Tanamilah pohonnya dengan kalimat ini, Subhanallah 100 kali ya. Alhamdulillah 100 kali. Terus Allahu Akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Jangan kejar-kejar, nikmati bacanya. Jangan cuma menikmati baca Facebook. Nikmati ini kitabnya qalbu. Kitabnya qalbu zikrullah. Jadi kutubul qulub azkar wal aurat, al azkar wal aurat itu risalahnya qalbu. Kalau risalahnya ruh, ma'rifat dan asrar. Risalahnya akal, al-isbat wa nafi. Itu beda-beda risalah. Terus la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah disebut kanzun min kunuzil jannah. Disebut juga investasi surga, juga 100 kali. Maka orang yang berzikir yang 4 tadi itu dia buat coupling di surga. 1 dia baca, dia dapat 10 coupling. Kalau dia baca 100 berarti dapat 1000. Dia baca pagi sore sudah. Jika itu dipakai semua, nanti kalau ketemu kawan-kawan yang tidak berzikir, mereka orang-orang yang masuk surga tapi minimalis. Tapi minimalis di surga 10 kali dunia. Udah ada yang pergi ke hotel termahal di Abu Dhabi, di Dubai. Saya aja belum, baru lihat doang. Masuk sebelum, nggak kuat kita, ya. 1 kali masuk sama kayak beli mobil. Ya. Avanza kita habis sudah. 1 kali masuk, mau. Ya, kata Nabi, cukup kamu baca ini sekali sama dengan 10, 100 kali sama dengan 1000. Lalu Nabi Ibrahim punya zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, baca 7 kali. Baru tutup lagi dengan salawat 100 kali, sallallahu ala Muhammad, atau salawat yang lain. Ya, ini disebut dengan zikir maqalidis samawati wal ard. Disebut juga dengan zikir syajaratil jannah. Disebut juga dengan zikir buhul-buhul langit dan bumi. Disebut juga dengan zikir pohon-pohon surga. Ya. Sedangkan la haula wala itu adalah kunuz, perbendaharaan surga. Ya, ajaztukum jami'an. Ya, bisa diulang? Istighfar dulu dong. Al-Fatihah kirim ke siapa? Dan silsilah sanad kita. Ya, terus salawat sekali. Terus zikir, apa aja zikirnya? Masing-masingnya jangan digabung satu-satu, subhanallahnya. Ya, terus enggak, itu aja. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, la haula wala quwwata illa billah. Tapi masing-masing. Hasbunallah 7 kali, salawat 100 kali. Tanpa salawat, zikir kita tidak diangkat. Ya, semoga ini dapat jadi. Saya kalau lagi panik, saya cukup baca itu. Itu langsung panikan hilang. Lagi gundah gulana,
Baca zikir itu kita udah larut. Baca Allahu Akbar, semua masalah jadi kecil. Lagi mentok nih masalah, cukup baca subhanallah. Subhanallah kebuka, masalahnya selesai semua. Dapat rezeki, baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah lipat gandakan rahasia-rahasia. Ya. Dan semua itu ada boosternya. Apa arti booster? Ya, itulah haula wala quwwata illa billah. Itu booster namanya. Dan hasbunallah, lalu salawat. Salawat itu tiket naik. Maka setiap amalan yang tidak dimulai syahadat, tidak ditutup salawat, atau tidak ada salawat, tidak diangkat. Atas dasar itulah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, khutbah wajib ada salawatnya. Meskipun salah satu khutbah lupa di khutbah pertama, wajib di khutbah kedua. Kalau enggak, itu sholat wajib diulang, sholat zuhur. Ya, enggak sah sholat Jumat. Ya, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Kami mohon izin nanti setelah Jumat langsung jalan, pamit. Belum packing dulu, jadi nggak usah salam-salaman, cukup dengan ijazah tadi sudah cukup ya. Nanti nggak usah jauh-jauh minta ijazahnya sama beliau nih, ya. Beliau ini berguru kepada Abu Sayyid Muhammad Ali Maliki, Syekh Ismail Zail, Syekh Yasin, dan yang keren itu berguru kepada Bahya As'ad. Itu bagi saya yang menarik, ya. Karena dulu saya berdoa, ya Allah, saya pengen ketemu nih murid Bahya As'ad. Ternyata ketemunya di Balai Maman, nggak ketemu di Situbondo. Ya, syukuran Bahya, waktunya. Mohon maaf kalau kami soal adabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.